adalah calon guru penggerak Oku Timur, angkatan ke-9, kelas 0950B, dengan fasilitator yaitu Ibu Uswatun Hasanah dan pengajar praktek yaitu Ibu Eci Triwinarni. Kami siap untuk melakukan coaching. Kami siap sebagai supervisor, sebagai coach, dan sebagai kuci di demonstrasi konstekstual. Saya, anak yang paling murah senyum, Andi Freddy Fernandes. Saya, anak yang paling bersemangat, Bambang Mulyadi. Saya anak yang manis, Aridani Martiani. Saya anak yang paling pendiam, Sikustiati. Saya anak yang ceria, Ramsa Amir. Dan yang paling konsisten dengan saya, John Hanidi. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami bersama saya John Hanidi Dan saya Sikustiati. Saya Ramsa Amir. Kami adalah calon guru penggerak dari Angkatan 9 Kabupaten Oku Timur, yang dalam hal ini dengan pengajar praktiknya Ibu Eci Triwinarni, terus kemudian Ibu fasilitator Ibu Uswatun Hasanah akan mempraktikkan tentang demonstrasi kontekstual, supervisi akademik, yang nantinya kami akan melakukan peran bertiga, baik sebagai supervisor, kemudian sebagai coach dan sebagai coachee. Nah, saksikan video kami dalam praktek sebagai supervisor, coach dan coachee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Separuh nafasku. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak John. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ramsa. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Oh iya, kelihatan dari wajahnya ceria benar, Pak. Alhamdulillah. Saya dengar-dengar katanya Bapak ini mau melakukan coaching dengan Bu Sikustiati. Iya ini Pak Ramsa, makanya saya mengundang Pak Ramsa ini untuk disupervisi saya untuk ketika saya nanti melakukan coaching dengan Ibu Sikustiati. Ya baik Pak, nih apa? Jadi sebelum Bapak melakukan coaching dengan Bu Sikustiati, sebagai langkah awal, saya selaku supervisor ini akan mendiskusikan rubrik penilaian, Pak. Coach dan coachee nanti akan dinilai dengan rubrik penilaian ya Pak ya? Iya Pak. Nanti Bapak akan saya nilai apakah sudah sesuai dengan alur desa misalnya Pak ya. Apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, sudah itu proses kreatif dan memaksimalkan potensi Pak. Nah, sebelum Bapak melakukan coaching, ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Bersedia kan Bapak kan? Siap Pak, siap. Ya, baik Pak. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan saat coaching nanti, Pak? Jadi nanti saya akan mengembangkan 3 kompetensi inti Pak dari pelaksanaan coaching. Ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana menanyakan kehadiran penuh, lalu kemudian bagaimana bisa menjadi pendengar yang aktif, lalu kemudian juga bagaimana untuk berusaha ya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot buat si coaching. Nah, dari ketiga itu apa kompetensi yang Bapak bacakan tadi, Bapak sebutkan tadi. Nah, yang secara spesifik, yang mana yang akan sangat Bapak tekankan? Jadi nanti akan ada 2 saja nih Pak yang saya minta untuk diobservasi nanti lebih dalam, yaitu tentang bagaimana mendengarkan dengan aktif, serta saya juga pengen minta diobservasi tentang bagaimana pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya berikan terhadap coaching nantinya. Oh ya Pak, dari 2 yang Bapak sebutkan tadi. Nah, indikator apa atau tujuan apa yang ingin Bapak capai dari coaching? Jadi nanti saya itu menginginkan coaching saya itu bisa
menemukan solusi sendiri nih Oh, ya, atas Pak, ya. atas permasalahan yang nantinya dia ungkap terhadap saya pada saat pelaksanaan coaching ini sendiri. Ya Pak, gitu. Oh ya Pak, saya rasa itu saja dulu Pak untuk praobservasi ini. Ya, sekarang waktunya Bapak, saya persilakan untuk Bapak untuk coaching yang untuk siklus. Tapi saya tetap ada di sini Pak. Oh, silakan, Boleh, Pak, ya. silakan, Pak, silakan, Pak. Mari Pak, silakan Pak. Baik, saya akan panggil coachingnya ya Pak ya. Ya. Saya bertindak Ibu Sikustiati, silakan masuk Bu. Ya Pak, kabarnya Pak. Jadi saya ini salah ya. Eh, Yang mana yang mau saya jawab? Inilah direkam. Ibu Sikustiati, Ibu Sikus ini apa kabar Bu? Alhamdulillah kabar saya sehat Pak. Sehat, ya. Ya benar sekali Pak. Bapak ada waktu Pak? Alhamdulillah Bu, saya ada waktu. Jadi ketika Ibu kemarin menghubungi minta waktu dengan saya, dan mohon maaf mungkin baru sekarang nih saya punya waktu nih, nggak apa-apa ya Bu ya? Iya benar Pak. Saya ingin cerita ini Pak. Boleh. Gimana? Kira-kira apa informasinya? Iya, saya lagi galau ini Pak ceritanya. Saya kan ini termasuk guru baru ya Pak ya di sekolah saya ini. Jadinya saya ini kan mengajar kelas 6 ini Pak. Jadi di kelas 6 itu ada siswa saya yang belum lancar membaca Pak. Jadi saya ini pengen cerita ke Bapak. Gitu kan. Karena mungkin bahasa saya baru Pak, jadi belum ada teman lah gitu Pak. Jadi untuk berbagi cerita. Begitu. Jadi nanti kira-kira apa nih tujuan dari Ibu Sikustiati ini setelah dilaksanakan coaching ini sendiri nantinya? Iya, tentunya tujuan saya itu ingin selain berbagi cerita ke Bapak, saya ingin mendapatkan solusi yang tepat Pak dari permasalahan yang saya hadapi tadi Pak. Seperti itu Pak ya. Pengen mencari solusi yang tepat ya? Iya, benar sekali Pak, yaitu yang anak yang tidak lancar membaca tadi sih Pak. Betul, ingin saya menemukan solusi yang tepat dari permasalahan saya tersebut. Baik, Ibu Sikus. Ibu Sikus nih, kira-kira mungkin bisa diceritakan lebih jauh Bu tentang permasalahan mungkin yang terjadi di sekolahan Ibu ini? Ini Pak, saya kan punya anak murid yang kelas 6. Dia ini belum lancar membaca Pak. Di usia dia itu kan masuknya terlambat nih Pak. Di usia 8 tahun atau 9 tahun tuh dia baru masuk SD. Jadinya tentunya sekarang di kelas 6 dia remaja ya Pak ya sudah. Dan apalagi dia ini juga anak tinggal kelas Pak. Jadi tentunya dia sudah dewasa daripada teman-teman sebaya dia Pak. Oh, jadi ini anak ini termasuk yang mungkin sudah sedikit berumur lah ya Iya. dibandingkan teman-teman yang satu kelas dengan dia. Benar sekali Pak. Oke. Ini permasalahannya belum bisa membaca anaknya ini. Ya? Belum baca lancar gitu Pak. Oke, jadi kira-kira ini sudah pernah Ibu tanyakan nggak kepada anaknya atau mungkin pada orang tuanya kira-kira permasalahannya ini apa nih? Kok sampai sekarang belum bisa membaca seperti itu? Iya Pak, saya sudah panggil orang tuanya nih Pak. Kebetulan anaknya tersebut itu dia anak laki-laki satu-satunya Pak dalam keluarga tersebut. Jadi tentunya mungkin anak itu manja ya Pak ya. Dan orang tuanya juga menceritakan bahwa dia memanjakan anak tersebut Pak. Jadi anak tersebut pun jadinya malas. Nah selain itu juga Pak, orang tuanya ini juga sibuk bekerja Pak. Jadi tidak menetap dia di rumahnya. Jadi anak ini tuh jadi nggak terkontrol Pak. Jadi untuk belajar, untuk mengajari anaknya juga tidak ada waktu, sehingga anak itu ya jadinya lambat membaca Pak, tidak lancar gitu. Baik Ibu. Lalu kemudian kira-kira nih rencana Ibu nih ke depan terhadap anak ini
seperti apa? Oke. Saya pinginnya rencananya itu mungkin mengenalkan. Baik Ibu, jadi kira-kira nih apa nih rencana Ibu nih ke depannya nih? Mungkin rencananya itu Pak, saya akan mengenalkan suku kata menggunakan kartu belajar agak Pak ya. Nah yang kedua mengenalkan kartu. benar. Yang kedua yaitu mengenalkan kata yang bermakna disertai gambar. Oke, lalu kemudian apa lagi nih kira-kira nih rencana Ibu selanjutnya? Apa ya Pak ya? Oh, kan di sekolah itu Pak ada perpustakaan Pak. Perpustakaan. Iya, perpustakaan tentunya banyak sekali ya Pak ya sumber belajar di sana Betul. yang akan dipelajari anak. Saya akan membawa anaknya untuk belajar di perpustakaan Pak. Nah, untuk mengenalkan buku-buku belajar di sana. Dan yang satu lagi Pak, dari sekian itu tentunya saya akan meluangkan waktu Pak selepas pulang sekolah untuk mengajari anak tersebut Pak. 30 menit sudah pulang, anak tersebut saya panggil untuk saya ajari membaca. Baik, mungkin luar biasa nih rencana Ibu nih ke depannya. Jadi dari rencana itu mungkin bisa terlaksana ya Bu ya. Iya, benar. Kira-kira nih siapa saja nih yang bakal Ibu libatkan untuk mewujudkan rencana Ibu ini? Tentunya tidak bisa saya sendiri ya Pak ya di situ ya. Jadi saya bisa mungkin melibatkan penjaga perpustakaan tadi Pak. Karena kan saya tadi kan membawa dia ke perpustakaan. Seandainya saya tidak ada waktu, saya minta tolong dengan penjaga perpustakaan tersebut dan bisa jadi kepala sekolah deh Pak sama rekan guru yang akan saya libatkan dalam permasalahan saya yang menghadapi itu Pak. Oke, baik Bu. Jadi sudah punya rencana dan juga melibatkan mungkin sebagian warga sekolah ya Bu ya, termasuk kepala sekolah, penjaga perpustakaan, rekan sejawat, dan juga mungkin termasuk juga anak-anak yang bermasalah tersebut. Baik Bu nih, kira-kira nih kapan ini Ibu akan mulai rencana Ibu ini? Lebih cepat lebih bagus sih Pak. Betul. Jadi saya akan mulai seolah minggu depan deh Pak. Saya akan mulai anak tersebut. Minggu depan sudah mulai ya Bu ya? Iya benar sekali Pak. Baik Bu, nih kira-kira nih biar kita sama-sama tahu nih nanti kira-kira progres dari rencana Ibu ini nih berapa lama nih kira-kira bisa berhasil ini, dan habis itu mungkin gimana supaya saya juga bisa tahu tentang keberhasilan rencana Ibu ini. Anak ini kan termasuk sudah berusia ya Pak ya, tentunya untuk progresnya tidak sebentar Pak. Jadi saya itu planning saya ataupun untuk rencana ke depan saya menargetkan 6 bulan Pak sebelum anak itu ujian sekolah Pak. Jadi saya usahakan supaya anak tersebut lancar membaca. Oke, baik. Kebetulan ini sekarang sudah menjelang akhir semester ganjil ya Bu ya. Jadi tinggal sisa 6 bulan lagi ke depan untuk anak tersebut. Iya Pak. Baik Bu, kira-kira ini gimana nih perasaan Ibu setelah kita melakukan kegiatan coaching ini? Tentunya ya lega sih Pak. Ada perasaan plong, nyaman, bisa bersuka cerita dengan Bapak, dan Bapak pun bisa meluangkan waktunya untuk saya untuk bercerita tentang permasalahan yang saya hadapi Pak. Syukurlah kalau begitu, berarti ini mungkin sekarang sudah agak sedikit mendapat pencerahan ya Ibu ya. Iya, sudah ada benar. solusi nih. Iya Pak, benar Syukurlah sekali kalau Pak. begitu. Baik nih Ibu, saya rasa mungkin untuk kegiatan coaching kita hari ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih ya Pak ya sebelumnya ya Pak ya sudah Sama-sama Ibu. sudah mengganggu waktu Bapak. Gak apa-apa. Saya izin dulu ya Pak ya. Oke, silahkan Ibu. Terima kasih Pak. Ya, mari Bu. Bagaimana tadi Pak, dan sepertinya asik benar ya? Iya Pak, nih jadi alhamdulillah nih coach saya tadi sudah terlihat mendapatkan solusi nih atas permasalahan yang dia hadapi nih. Alhamdulillah sudah bisa membuat coach saya itu
menemukan solusinya sendiri seperti itu. Ya, alhamdulillah. Nah ini Pak, sebelum kegiatan ini saya tutup ya Pak ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan refleksi dengan Bapak. Silakan Pak. Ya. Salah satunya ini yang akan saya tanyakan, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching tadi terkait indikator tujuan yang ingin Bapak capai? Jadi di coaching ini tadi saya sudah melakukan kegiatan coaching itu dengan menggunakan alur Tirta Pak. Jadi di situ tadi memuat tujuan, terus kemudian juga ada identifikasi, lalu kemudian ada rencana aksi dan juga ada tanggung jawab dari percakapan tadi. Dan juga nih saya juga berusaha untuk menggali nih potensi untuk menemukan permasalahan dari coach itu sendiri. Juga saya tadi nilai juga sudah cukup, alur tirtanya sudah sangat baik sekali tadi Pak dilaksana. Nah sebagai observer, saya menilai proses coaching Bapak tadi juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta Pak. Nah dan saya juga, Bapak tadi juga berusaha menggali solusi supaya Ibu itu Sikusiati selaku coaching menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Ya. Nah, proses itu sudah kita lalui Pak. Saya rasa mungkin cukup sampai di sini dulu Pak kita ya Pak ya. Berhubung juga saya ini masih ada kegiatan lagi Pak. Oke. Ya, Pak. Pak Ramsa, saya terima kasih banyak Pak. Oh iya Pak, sama-sama. Sudah menyempatkan waktu untuk mengobservasi pelaksanaan coaching saya pada hari ini. Oh iya Sekali lagi Pak. terima kasih Pak ya. Iya Pak. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.